Hukumnya yang sih mah boleh aja ente nonton YouTube ambil manfaatnya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akmal khalqi maliman uzubu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Summa ridha an Abi Bakrin wa an Umarin wa an Ali wa an Utsman zil karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahmi dalam rangka kajian pada hari ini. Insya Allah apa yang kita kaji ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul kiamah, sehingga kita insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, kajian pada hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang pentingnya thalabul ilmu, menuntut ilmu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang artinya menerangkan, dan Dia ajarkan kepada Nabi Allah Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia memperlihatkan kepada malaikat
seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menyuruhkan bahwasanya Nabi Adam aja belajar, dikasih pelajaran untuk mengenal benda-benda. Ini Nabi Allah Adam. Nabi kita, wahyu pertama diturunkan kepada Nabi kita yaitu Iqra sampai 3 kali. Iqra, 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 bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dari 2 firman Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat menarik bahwasanya kita disuruh belajar juga. Nabi aja belajar, suruh belajar, suruh baca. Nah, kita manusia nih, kita nih yang istilahnya ilmunya nggak ada apa-apanya dah. Kita harus belajar juga. Sebagaimana hadis Nabi meriwayatkan, thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, wajib nih. Ditekankan wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, menuntut ilmu itu bukan ilmu agama aja, ilmu yang lainnya juga perlu. Kenapa ya? Karena dalam suatu riwayat para ulama mengatakan, barang siapa yang mau hidupnya enak di dunia harus pakai ilmunya. Barang siapa yang mau hidup enak di akhirat harus pakai ilmunya. Barang siapa yang mau dua-duanya nih, dunia dan akhirat, mau hidupnya enak, ya kudu pakai ilmunya. Nah, fenomena sekarang ini banyak sekali. Di YouTube kan banyak tuh ceramah-ceramah para ustadz, para ini. Boleh kita belajar dari situ juga, boleh. Kita lihat, oh begini, belajarnya begini-begini, boleh. Kalau bisa nih, jangan belajar di situ aja, temui itu orangnya. Kita datengin pengajiannya, majelis taklimnya. Kita datengin, kita ikut. Datang, jangan datang-datang aja. Niatin bahwasanya kita mau nuntut ilmu, mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Menyambung dari tadi, barang siapa yang mau hidup di dunia enak, nah harus pakai ilmunya. Nah, ilmunya ini ilmu dunia, cari dah tuh. Kita punya anak, punya cucu, kita arahin dah mereka. Minatnya di mana? Kalau minatnya jadi teknorat, kita arahin ilmunya ilmu teknorat gitu ya. Dia mau jadi ekonom, arahin ke ekonomi. Dia mau jadi dokter, arahin ilmu-ilmu yang kedokteran. Supaya kita mempunyai generasi yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti Islam berjaya di kemudian hari. Nah, tapi jangan ilmu dunianya juga, dunia doang, ditambah dengan ilmu agamanya. Makanya ada barang siapa yang mau hidup enak di akhirat, pakai ilmunya juga. Jadi dibarengin dah tuh, dibarengin. Ilmu dunianya juga dituntut, ilmu agamanya juga dituntut, sehingga menjadi ekonom-ekonom yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ekonom yang gak korupsi. Tuh, kan kalau zaman sekarang kan orang banyak pinter, tapi kepinteran. Nah, jangan sampai begitu. Kalau bisa jadi pinter akhlaknya juga, semuanya pinter. Jadi dia akan menjauhkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dua-duanya udah dapat semua tuh ilmu, dicari semua, insya Allah di dunia dia hidup enak, dia mau sedekah, dia bisa. Karena dia punya penghasilan sendiri, dia nggak mengharapkan orang lain. Nah, kalau di akhirat dia mau hidup enaknya, dia udah tuh.
dibelajar ngaji, dibelajar sholat semuanya, sehingga dia dapat mengamalkan ibadah-ibadah yang dapat memberikan suatu motivasi untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan segala larangan-larangannya. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, kalau memang bicara ilmu, pada fenomena sekarang ini masukan ilmu sangat cepat sekali melalui internet dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai orang tua bimbing anak kita di sosial media ini, karena dahsyatnya itu kita arahkan dan kita awasi, jangan sampai dia nonton atau mengambil ini yang kagak-kagak gitu. Kita awasi, sambil kita awasi juga, jangan dilepas-lepas aja. Nah, apalagi sekarang ini kan banyak juga nih, pada bapak-bapak juga, pada saudara-saudara sekalian nih, kan ngajinya kan kalau ke masjid duduk itikaf sambil dengerin ustadznya ngajar, kayaknya kurang-kurang juga, karena ada kebenturan urusan dunia, karena latar belakang kerja dan lain sebagainya. Maka banyak fenomenanya pada nonton di YouTube aja nyari ilmunya. Nyari ilmunya di YouTube katanya. Ini saya bicara di teman kerja saya, ini hukumnya gimana nih? Hukumnya sih mah boleh aja ente nonton YouTube, ambil manfaatnya, tapi cari guru-guru yang lain juga. Kagak mungkin kan di lingkungan kita kan pasti ada ustadz, ada alim ulama, kita datengin, kita sowan. Dia ngajar hari apa, kita datang, kita duduk dah, dengerin dia baca apaan tuh. Nah, dari situ kita belajar. Kalau kagak bisa begitu, datengin ke rumahnya, minta waktu untuk dapat belajar agama dari dia. Dari mulai yang kecil-kecil aja dah, mulai dari air suci mensucikan. Mungkin ada juga yang belum belajar ke situ, toharoh gimana, mandi junub yang bener gimana, salat yang bener gimana, rukun-rukunnya ininya. Jadi kalau misalnya kita, ya namanya juga kita udah inilah perbaiki. Dengan kita belajar, dari belajar itu kita bisa melihat evaluasi diri kita. Ini sholat gue udah bener apa belum nih? Mandi gue udah bener kagak belum nih? Toharoh gue udah bener apa kagak nih? Yang diajarkan oleh Rasulullah, disunahkan oleh Rasulullah, bener kagak? Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, ya dari fenomena ini banyak orang belajarnya dari YouTube. Ya kalau bisa saya seperti itu. Jangan di YouTube aja, datengin guru-guru, ustadz semua. Kagak mungkin di kampung-kampung kan pasti ada. Datengin. Minta keberkahan ilmunya supaya dapat ilmunya, sehingga kita dapat meningkatkan ibadah kita. Dengan tadinya kurang baik jadi lebih baik lagi, tadinya lebih baik lagi, sehingga ada suatu kemajuan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ada yang mau datang, mau belajar, ya datang aja dah. Kalau ada waktu kita ajarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.